Baik, perkenalkan nama saya Nur Ismawati Aljufri, NIM 2211014, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, di mana kita langsung saja masuk ke bab 1 bagian pendahuluan. Dalam dunia bisnis, membangun sebuah perusahaan tidaklah semudah yang terlihat. Proses tersebut melibatkan banyak aspek yang harus dipertimbangkan dengan cermat, termasuk pemilihan bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, dan usaha dagang atau UD. Selain itu, hal penting lainnya adalah memastikan bahwa segala perizinan dan regulasi terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, salah satu hal yang sangat vital adalah memahami tata cara pengurusan izin IRT atau izin registrasi produk yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam akan regulasi yang berlaku serta ketaatan dalam melaksanakan prosedur yang telah ditepati oleh otoritas terkait. Dalam makalah ini, saya akan membahas secara singkat bagaimana membangun perusahaan dengan berbagai bentuk badan usaha yang telah disebutkan, serta memberikan gambaran mengenai proses pengurusan izin IRT pada Balai POM. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para pelaku bisnis yang sedang atau akan memulai langkah mereka dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Poin A, PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dalam modalnya terbagi dalam saham-saham. Pemilik saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan bertanggung jawab terbatas atas kerugian perusahaan. PT didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ciri-ciri dari PT itu sendiri adalah yang pertama, berbadan hukum, modal terbagi dalam saham. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas. Yang keempat, dipimpin oleh direksi dan komisaris. Dan yang kelima, memiliki anggaran dasar. Lalu jenis-jenis dari PT. Yang pertama, berdasarkan pendirian. Di dalamnya ada 2 poin, yaitu PT tertutup dan terbuka. PT tertutup adalah saham tidak ditawarkan kepada publik, sedangkan PT terbuka saham ditawarkan kepada publik. Masuk ke jenis-jenis yang kedua, yaitu berdasarkan modal. Memiliki 2 poin, yaitu PT PMA atau penanaman modal asing dan PT PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing didirikan oleh investor asing dan penanaman modal dalam negeri didirikan oleh investor dalam negeri. Jenis yang ketiga itu berdasarkan tanggung jawab, terbagi menjadi 2 poin, yaitu PT terbatas dan PT kosong. PT terbatas tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan, sedangkan PT kosong tanggung jawab pemegang saham tidak terbatas pada modal yang disetorkan. Pembangunan PT perseroan terbatas di Indonesia melibatkan beberapa langkah dan persyaratan. Langkah-langkah yang pertama yaitu persiapan, di mana penentuan pendiri minimal 1 orang untuk PT perorangan atau 2 orang untuk PT biasa. Yang kedua, penentuan modal dasar, jumlah modal awal yang akan disetorkan. Penentuan nama PT harus unik dan belum terdaftar di Kemenkumham. Yang ketiga, penentuan domisili PT atau alamat kantor. Yang keempat, ada penentuan jenis usaha atau bidang usaha yang akan dijalankan. Masuk ke langkah-langkah yang kedua, yaitu pembuatan dokumen, di mana poin pertama akan akta pendirian PT atau dibuat oleh notaris dan memuat informasi tentang PT itu sendiri seperti nama, modal, pengurus, dan tujuan usaha. Yang kedua, surat pernyataan pendirian ditandatangani oleh pendiri dan menyatakan kesanggupan untuk mendirikan PT. Yang ketiga, surat kuasa untuk mewakili pendiri dalam proses pendirian PT. Yang keempat, KTP dan NPWP pendiri digunakan untuk verifikasi identitas.
Yang ketiga, pendaftaran ke Kemenkumham. Langkah-langkah yang ketiga ini yaitu pendaftaran nama. Dilakukan melalui website AHU online Kemenkumham. Poin yang kedua, mendaftarkan akta pendirian PT dilakukan setelah nama disetujui. Poin ketiga, pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah yang keempat yaitu pengurusan izin usaha. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP. Yang kedua, tanda daftar perusahaan atau TDP diterbitkan oleh DPMP TSP setelah SIUP diterbitkan. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Langkah-langkah yang kelima yaitu pembukaan rekening bank. Untuk menampung modal dan transaksi keuangan PT. Yang keenam, pembukaan dan pajak. Poin pertama yaitu PT wajib melakukan pembukaan dan melaporkan pajaknya secara berkala. Setelah itu dari langkah-langkah kita masuk ke persyaratan. Itu poin pertama ada fotokopi KTP dan NPWP pendiri, surat pernyataan pendiri PT, akta pendiri PT, surat kuasa, modal dasar dan modal disetor, domisili PT, dan yang terakhir jenis usaha. Nah, di sini ada sumber informasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sudah ada linknya dan Kantor Pelayanan Pajak juga sudah ada linknya. Lalu kita masuk ke yang kedua yaitu perseroan komanditer atau CV. Adalah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan beberapa anggota lainnya mempunyai tanggung jawab yang terbatas. CV didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 1622 dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 17 Tahun 2018 tentang persekutuan komanditer. Ciri-ciri dari perseroan komanditer itu sendiri yang pertama adalah persekutuan didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, 2 jenis sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Yang ketiga, tanggung jawab. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh, sedangkan sekutu pasif tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetorkan. Yang keempat, modal. Tidak ada batas modal minimum. Yang kelima, keberlangsungan usaha, tidak terkait dengan usaha sekutu. Dan yang terakhir, nama, harus mencantumkan nama sekutu aktif. Jenis-jenis dari CV. CV umum dan perdata. CV umum didirikan untuk menjalankan usaha umum, dan CV perdata didirikan untuk menjalankan usaha perdata. Membangun CV di Indonesia melibatkan beberapa langkah dan persyaratan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama persiapan, yaitu penentuan pendiri yang minimal 2 orang, sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang menyetorkan modal. Penentuan modal, jumlah modal awal yang akan disetorkan, penentuan nama, domisili, juga jenis usaha. Nama itu harus unik dan belum terdaftar di Kemenkumham. Domisili itu alamat kantor, sedangkan usaha itu bidang usaha yang akan dijalankan. Langkah-langkah yang kedua yaitu pembuatan dokumen. Di sini ada akta pendiri, surat pernyataan pendiri, surat kuasa, KTP, dan NPWP pendiri. Akta pendiri itu dibuat oleh notaris dan memuat informasi tentang CV seperti nama, modal, pengurus, dan tujuan usaha. Sedangkan surat pernyataan pendiri itu ditandatangani oleh pendiri dan menyatakan kesanggupan untuk mendirikan CV. Surat kuasa untuk mewakili pendiri dalam proses pendiri, KTP dan NPWP pendiri digunakan untuk memverifikasi identitas. Langkah-langkah yang ketiga yaitu pendaftaran ke Kemenkumham, yaitu ada pendaftaran nama, akta, dan biaya. Akta pendiri CV dan biaya pendaftaran. Nama itu dilakukan melalui website AHU online Kemenkumham. Lalu akta pendiri itu dilakukan setelah namanya disetujui dan biaya pendaftarannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah-langkah yang keempat yaitu pengurusan izin usaha. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP. Yang kedua, tanda daftar perusahaan atau TDP diterbitkan oleh DPMP TSP setelah SIUP diterbitkan. Yang ketiga, ada nomor pajak wajib pajak atau NPWP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Yang kelima, langkah-langkah yang kelima yaitu pembukaan rekening bank untuk menampung modal dan transaksi keuangan CV. Yang keenam, pembukaan dan pajak. CV wajib melakukan pembukaan dan melaporkan pajaknya secara berkala. Nah, persyaratan yang diperlukan yaitu fotokopi KTP dan NPWP pendiri, surat pernyataan pendiri dari CV, akta pendiri dari CV, surat kuasa, modal dasar dan modal di setor, domisili CV juga jenis usaha. Sini sumbernya, sumber informasinya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yang ketiga atau bagian C yaitu UD atau usaha dagang. Usaha dagang adalah badan usaha perorang yang tidak berbadan hukum dan didirikan oleh satu orang. Pemilik UD bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usaha dan utang piutang. Ciri-cirinya itu perorang, tanggung jawab, modal, keberlangsungan usaha, dan nama. Perorang itu didirikan oleh satu orang, tanggung jawab itu pemilik tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usaha dan hutang piutang. Nah, modal itu tidak ada batasan modal minimum. Keberlangsungan usaha itu terkait dengan usia pemilik. Nama tidak harus mencantumkan nama pemilik. Nah, jenis-jenisnya sendiri ada UD toko, distributor, dan agen. Toko menjual barang secara langsung kepada konsumen, distributor menjual barang kepada pengecer, agen menjual barang atas nama perusahaan lain. Membangun UD atau usaha dagang di Indonesia melibatkan langkah-langkah dan persyaratan. Langkah-langkah yang pertama itu ada persiapan. Penentuan pendiri, modal, nama, domisili, jenis usaha. Pendiri itu minimal 1 orang. Modal, jumlah modal awal yang akan disetorkan, sedangkan nama dari UD itu harus unik dan belum terdaftar di Kemenkumham. Domisili itu alamat kantor, usaha, bidang usaha yang akan dijalankan oleh UD. Yang kedua, pembuatan dokumen. Pertama itu ada surat izin perdagangan, itu diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Terus tanda daftar perusahaan diterbitkan oleh DPMP TSP. Setelah SIUP diterbitkan, nomor pokok wajib pajak NPWP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh kelurahan atau desa setempat dan fotokopi KTP dan KK pendiri digunakan untuk verifikasi identitas. Pendaftaran ke DPMP TSP. Permohonan SIUP dan TDP dilakukan secara online atau offline. Pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, pembukaan dan pajak. UD wajib melakukan pembukaan dan melaporkan pajaknya secara berkala. Persyaratannya itu fotokopi KTP dan KK pendiri, surat pernyataan pendiri, surat pernyataan modal, surat pernyataan domisili usaha, dan pas foto dana lokasi usaha. Sumber informasinya itu ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kita lanjut ke poin D, yaitu izin IRT atau izin pangan industri rumah tangga. Izin IRT adalah izin yang diberikan oleh PBOM kepada pengusaha industri rumah tangga untuk memproduksi dan mengedarkan produk pada orang lain. Izin ini merupakan jaminan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan oleh BPOM. Manfaat dari izin IRT ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk IRT, memperluas akses pasar bagi produk IRT, meningkatkan daya saing produk IRT, serta membantu pengusaha IRT untuk meningkatkan kualitas produknya. Jenis-jenis dari IRT sendiri yaitu SPP IRT atau Sertifikat Produksi Pengadaan Industri Rumah Tangga diperlakukan untuk produk
pangan olahan memiliki masa kadaluarsa lebih dari 7 hari, berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, tercantum kode MD atau pangan olahan dalam negeri pada label produk. Jenis yang kedua yaitu PIRT atau produksi industri rumah tangga. Diperlukan untuk produk pangan olahan yang memiliki masa kadaluarsa 7 hari atau kurang, berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang, tercantum kode PIRT pada label produk. Di sini ada tata cara penggunaan izin IRT di Balai POM. Yang pertama ada persiapan. Siapkan dokumen. Persiapan dokumen itu ada fotokopi KTP dan KK, surat pendataan bermaterai, dana lokasi dan bangunan, daftar peralatan dan bahan baku, hasil uji laboratorium label produk, surat pernyataan komitmen pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Daftar akun di online single submission, pilih jenis izin usahanya, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, isi data dan unggah dokumen, data usaha, data produk, dokumen persyaratan, bayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada pemeriksaan oleh petugas BPOM. Petugas BPOM akan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi produksi, peralatan, dan produk. Pastikan semua persyaratan terpenuhi agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Yang ketiga, penerbitan izin IRT. Jika semua persyaratan terpenuhi, BPOM akan menerbitkan izin IRT. Izin IRT berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Biaya pengurusan izin IRT. Biaya pengurusan izin IRT bervariasi tergantung pada jenis produk dan lokasi Balai POM. Biaya dapat dibayarkan melalui bank atau online. Sumber informasinya itu ada di website BPOM, Layanan Informasi Publik BPOM. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.